semuanya, welcome back to my channel. Namaku Adele. Video ini tuh kayaknya adalah salah satu video yang paling banyak di request teman-teman selama beberapa hari terakhir. Tapi aku baru bisa kabulin videonya karena aku juga baru pegang dan baru punya produknya. Ini adalah Makeover Power Stay Dummy Matte Cushion. Kemarin aku datang ke launching Makeover Cushion ini bareng sama influencer-influencer lain. Aku nungguin banget karena aku pengen cobain sendiri gitu loh swatchesnya di tangan aku. Karena sejak mereka keluarin lini Power Stay ini, aku tuh agak sedikit nganu sama shade-shade-nya. Shade aku itu nggak segelap W42, tapi juga nggak seterang N30. Dan aku nggak cocok sama undertone N30, aku lebih cocok sama undertone yang W, karena undertone aku itu warm. Dan akhirnya aku memutuskan untuk ambil shade W42. Aku dapat kotak ini dari launching makeover-nya. Ini isinya adalah satu cushion dan juga satu concealer mereka yang baru, tapi hari ini aku cuma bakal omongin cushionnya aja. Kalau kalian penasaran sama review concealernya, kalian bisa cek blog aku karena aku nge-reviewnya di blog aku. Buat kalian yang punya skin tone lebih gelap dari aku, ada kabar baik, Makeover juga punya dua shade lainnya yang lebih gelap dari W42, yaitu N50 dan C51. Sayangnya untuk undertone warm, mereka cuma mentok di W42. Aku harap mereka memperluas shade mereka lagi, jadi ada shade yang lebih muda dari W42 dan juga ada shade yang lebih tua dari W42. Kita mulai dari packagingnya dulu. Ini packaging cushion aku. Ini aku kasih stiker-stiker karena kemarin dari acaranya aku dapet stiker-stiker gitu, jadi aku tempelin biar lucu. Packagingnya sih standar ya, nggak ada yang berbeda dari cushion-cushion kebanyakan. Yang membedakan cushion makeover dengan cushion lainnya itu adalah puffnya. Aku kemarin ditunjukin kalau puffnya itu nggak nyerap produk ke dalamnya. Jadi puffnya itu tipe puff yang cuma bakal ambil produk di permukaannya aja tanpa menyerap produk ke dalamnya. Karena aku yakin banget kita suka jengkel sama puff-puff yang menyerap produk banyak banget. Jadi produknya itu bukannya kita pakai di muka, malah keserap sama puffnya. Selain jadi nggak hemat produk, puff-puff yang menyerap produk terlalu banyak bikin pertumbuhan bakteri di dalam puffnya itu jadi lebih cepat. Nah, aku suka banget sama konsep puffnya makeover ini karena selain dia nggak nyerap produk ke dalam puffnya, dia juga bikin puffnya antibakteri. Kemarin pas acara launchingnya juga kita sempat ditunjukin sama makeovernya, mereka coba gunting puffnya dan emang beneran pas digunting dan dibuka si busanya itu nggak nyerap si produknya gitu, jadi memang dalamnya tuh bersih tanpa ada produknya. Biar kalian lebih ada sedikit bayangan, aku bandingin cushion ini yang W42 dengan BB Cream Emina. Kalian tahu aku suka ngebandingin apapun dengan BB Cream Emina. Yang atas ini adalah cushion makeover, yang bawah BB Cream Emina. Kalian bisa lihat mereka tuh sebenarnya mirip-mirip, cuma BB Cream Emina ini dia warm, tapi warmnya itu sedikit kusam daripada W42. Kelihatannya lebih cerah daripada yang BB Cream Emina Caramel. Sebelum aku pakai cushionnya di muka, aku pakai primer dulu. Ini dari Dio Essence 24K Bio Gold, my favorite primer. Sebenarnya ini bukan primer sih, ini skincare. Cuma dia bagus banget dijadiin primer karena dia tuh kayak lem gitu, bisa bikin makeup di atasnya itu jadi lebih nempel. Aku akan coba cushionnya. Ini hasil cushionnya di muka aku, ini freshly applied banget. Kalian bisa lihat, dia menurut aku coveragenya full, meskipun orang makeovernya bilang dia itu medium coverage, tapi kita bisa build up jadi full. Tapi buat aku ini sih udah full, karena aku nggak terlalu punya banyak bekas jerawat dan juga pigmentasi yang macam-macam. Aku punya beberapa bekas jerawat yang sebenarnya udah sedikit memudar di bagian dagu, dan ini bisa ke cover dengan maksimal. Ini cuma satu kali cover, kemerahan langsung ketutup. Buat di hidung juga, kehitaman di cuping hidung ini bisa ketutup, semuanya ke cover. Jadi buat aku ini coveragenya bagus banget. Ini aku coba zoom biar kalian bisa lihat finishnya lebih dekat. Menurut aku finishnya bukan finish yang paling aku suka. Aku jauh lebih suka finishing foundation Shu Uemura yang unlimited, karena foundation Shu Uemura itu lebih skin like, sedangkan makeover ini dia kerasa banget kalau aku tuh lagi pakai sesuatu di atas kulit aku. Dia juga nggak bisa ngeset dengan sempurna. Pas aku pegang kayak gini, dia masih transfer. Kalian bisa lihat di jari aku masih ada cushionnya. Jadi buat orang-orang kayak aku yang nggak suka ngeset cushion atau foundation pakai bedak, ini tuh bakal PR banget. Terus hal yang aku notice lagi, dia bener-bener masuk ke dalam garis-garis halus kulit kita dengan sangat baik. Itu bukan pertanda yang bagus karena dia masuk ke dalam kerutan, lipatan mata. Buat smile line saat ini belum ada, jadi smile lines aku oke. Aku juga sebenarnya nggak punya masalah foundation masuk ke smile lines karena aku jarang senyum. Mungkin buat kalian yang sering menggerakkan otot-otot wajah kalian, ini tuh bakal sedikit mengganggu. Aku coba tap, dia langsung hilang, jadi harusnya sih bukan masalah besar kalau misalnya bisa diperbaiki.
Aku bakal kasih tahu kalian saat aku ngecover kemerahan di bawah hidung ini. Coveragenya memang bagus banget sih. Nah, ini hasil cushionnya di seluruh muka. Aku mau kasih tahu ke kalian, ternyata cushion ini butuh waktu yang cukup lama buat ngeset. Aku tungguin sekitar 15 menit, dia baru beneran ngeset. Dan pas sudah ngeset, nggak transfer lagi, jadi kalian harus tunggu sampai sedikit lama, sekitar 10-15 menit sampai cushion ini beneran ngeset. Menurut aku itu make sense, karena cushion ini klaimnya demi matte, jadi dia bukan yang matte gitu. Kalau misalnya produk matte, biasanya dia memang langsung ngeset, tapi produk-produk yang lebih glowing, terus lebih dewy, dia butuh waktu lama buat ngeset, atau bahkan nggak ngeset sama sekali, harus kita pakein bedak. Tapi buat orang-orang kayak aku yang nggak terlalu suka makeup terlalu dempul, aku mending tunggu 10-15 menit sampai foundation atau cushion ini ngeset secara sempurna. Pas udah ngeset sih emang enak sih feel-nya. Dia nggak terlalu kerasa kayak pertama kali apply. Pas pertama kali apply tuh kerasa berat banget di kulit, kayak ada bener-bener sesuatu yang nempel di kulit kayak pakai masker. Cushion makeover ini mengingatkan aku sama cushionnya Pixi yang Make It Glow, tapi aku sedikit lupa finishing Pixi itu kayak apa, apakah dia ngeset atau enggak. Nanti bakal aku cek lagi, cuma emang feel-nya tuh mirip-mirip. Aku lumayan suka sama formula makeover ini, dan formula makeover cushion ini bikin aku sedikit berharap lebih tinggi. Semoga dia bisa tahan lama, karena aku suka sama coveragenya, aku suka sama finishingnya. Meskipun aku harus tunggu 10-15 menit buat dia bener-bener ngeset tanpa bedak, aku akan coba buat wear test apakah dia bisa bertahan dengan lumayan lama untuk aktivitas outdoor yang panas-panasan seperti naik Gojek. Karena menurut aku bagusnya suatu produk cushion atau foundation itu kalau udah bisa tahan lama dipakai Gojek. Kalau misalnya dia tahan lama tapi tahan lamanya cuma di tempat-tempat yang adem kayak tempat-tempat ber-AC sih, menurut aku percuma. Aku bakal bawa panas-panasan, naik motor dan segala macam. And I'll be back. Hai semuanya, I'm back. Sebenarnya aku nggak ada niatan buat wear test di dalam ruangan, tapi ternyata aku agak sedikit kecewa dengan performa makeover cushion ini di dalam ruangan. Padahal aku cuma di dalam kamar, nggak ngapa-ngapain, cuma nonton drama selama 1 jam, dan aku melihat ada creasing di bagian-bagian kerutan mata sini. Aku akan zoom. Tuh. Bagian kerutan-kerutan sini dia mengalami creasing. Tadi sebelah sini ada, cuma udah aku tap-tap-tap gitu. Terus tadi aku memang nggak set pakai bedak. Ternyata dia meleleh di bagian hidung, berminyak gitu. Terus tadi aku coba buat blot, produknya ikutan nempel ke dalam si oil control film ini. Aku udah blot minyak-minyak di wajah aku pakai oil control film, dan kalian bisa lihat di sini. Cushionnya ikut keambil beserta minyaknya, jadi minyaknya keluar, cushionnya juga ikut meleleh, dan ini cukup mengganggu buat aku karena tadi aku udah suka sama cushionnya karena dia bisa ngeset tanpa bedak. Ternyata setelah kena minyak dia juga bubar-bubar juga, dia nggak bisa diblot tanpa bikin si lapisan cushionnya itu tetap stay gitu loh. Jadi kalau misalnya kita blot, semua-muanya keangkat gitu. Cuma uniknya setelah dia meleleh dan setelah semuanya keangkat, tadi aku coba tambah lagi pakai layer yang baru, dia itu lumayan nyatu dan kayak nggak ada bedanya sama layer di bawahnya, dan itu bikin aku yakin kalau cushion ini tuh oksidasinya cuma sedikit banget, karena layer 1 jam sebelumnya dengan layer yang baru itu nyatu gitu loh, kayak nggak terlalu berbeda jauh, bahkan hampir sama. Terus tadi kan aku nggak set pakai bedak ya, di bagian-bagian bawah mata sini tuh dia bakal creasing, tapi kalau misalnya kita tap gitu, creasingnya tuh hilang gitu loh, jadi dia tuh jadi balik lagi. Itulah uniknya cushion ini, dia itu ada kekurangan, cuma bisa diperbaiki gitu loh. Jadi aku mau bilang itu kekurangan pun masih bisa diperbaiki. Di wear test selanjutnya aku bakal cobain set cushion ini pakai bedak dan kita akan lihat hasilnya. Ini hasil cushion makeover yang W42, aku tambahin bedak Purbasari yang oil control powder yang honey beige. Menurut aku dia lebih bagus kalau dikasih powder di atasnya karena finishingnya lebih halus dan juga lebih kayak nggak transfer gitu. Nah, aku akan tes nanti selama beberapa jam ke depan. Aku akan balik lagi apakah performanya lebih bagus. Ini hasil pemakaian cushion makeover selama 3 jam, dan kalian bisa notice di hidung aku udah mulai keluar minyak. Tapi itu menurut aku sangat wajar karena kulit aku sangat berminyak, dan di hidung itu memang sudah sangat biasa berminyaknya. Buat bagian dahi berminyak sedikit banget tapi masih wajar, dan aku akui performa makeover cushion ini jauh lebih baik kalau ditambahin bedak. Dia juga finishingnya kelihatan jauh lebih baik juga. Jadi cushion makeover ini bukan tipikal cushion yang bisa kalian bawa sendiri tanpa di set pakai bedak. Dia harus banget kalian set pakai bedak. Kalau enggak ya performanya biasa aja. Setelah di set pakai bedak performanya jadi bagus banget. Segitu dulu buat video hari ini. Thank you so much for watching. I'll see you guys in my next video. Bye.